kilometer berapa itu, 87.000 ya. AC depan belakang nyala dari tadi ini, tapi nggak mutus-mutus, dinginnya juga kurang ya. Ini infonya kalau dibawa jalan harus digas biar dingin. Jadi indikasinya ya kompresornya lemah ya. Berisiknya juga waduh udah lumayan parah berisik ya. Dan nggak perlu diceritakan juga, dari sini udah kebaca juga. Ini kompresinya udah kacau. Oke, kondisinya seperti itu ya. Jarumnya goyang-goyang, flownya nggak nyampe 40, boro-boro 40 ya. Apa boro-boro 30 ya, 40 aja itu yang minimalnya, ibaratnya nggak nyampe. Saya biasanya kalau semuanya normal bagus biasanya dapat 30, ini 200 ya. Tapi semua tergantung kondisi ya, walaupun kita targetkan juga tetap kondisi yang menentukan hasil akhir. Oke, ini udah dicek, sudah dianalisa. Nah, ini juga mutusnya lambat, tombol udah dimatiin, ininya belum mati-mati. Apakah ada masalah juga di modulnya ini? Kita nggak tahu, nanti dicek dulu ya. Masalahnya tadi sempat ini udah mati kompresor sempat ikut muter. Jadi takutnya ada masalah di modulnya atau di kabel-kabel kelistrikannya, atau udah pernah ada rombakan, saya nggak ngerti. Dan ini rencananya mau diganti kompresornya saja pakai Denso. Jadi nanti seperti biasa kondensor, ekspansi ya, selang, pipa-pipa gitu ya, kita bersihkan lah ya, dikuras, diplasing seperti itu. Ini ya Om, ini kan kabelnya diputus tuh. Ini itu kabel dari modul AC dari dalam yang larinya ke kompresor, jalur kompresor AC. Ini kenapa disatuin sama relay low speednya motor fan? Ini kan konyol juga ya. Ini biasanya kelakuan bengkel. Nah, mungkin ada masalah, entah apa, ini dipotong, diputus, disambung ke sini, dijamper. Ini kan warnanya sama nih, kuning garis putih, dan ini juga kuning garis putih sebagai triggernya si relay kompresor. Ini kan bekasnya diputus tuh, kelihatan banget diputus, panjangnya juga masih nyampe kalau mau disambung lagi gitu. Soalnya kalau ini nggak dibenerin juga kompresornya nanti cepat rusak ya gitu. Ini yang tadi sempat jadi tanda tanya buat saya, kenapa gitu, kok AC semua dimatiin, mesin masih hidup, ketika kipasnya nyala kompresornya ikut jalan, padahal AC nggak dinyalain. Ini tak beresin dulu, kabelnya udah diberesin, udah dikembalikan ke posisi normal, dan memang normal. Tadi udah dites nyala AC. Nah, ini sebelumnya kenapa nih, ke bengkel mana sampai digitukan? Apakah tukang bengkelnya bingung kah? Bisa jadi, saya nggak tahu sih ya. Soalnya ada juga loh ya. Ada juga tukang AC yang nggak paham. Ini misalnya udah dinyalain begini, tapi kompresornya kok nggak jalan-jalan? Karena ini harusnya dipencet, nggak dipencet. Ada tukang AC yang nggak ngerti tapi nggak mau nanya. Akhirnya dipikirlah, ini gimana caranya kompresor itu bisa jalan. Kabelnya di paralel, digabungin, dijumper ke motor fan yang low speed. Itu kan konyol ya, kecuali di sini memang ada masalah. Karena ini sebetulnya nggak ada masalah gitu. Kita nyalain AC seperti biasa, seperti ini, kita pencet, langsung respon, langsung idle up, langsung respon gitu. Kalau udah matiin total juga bisa gitu ya. Saya sih nggak mempermasalahkan ya Om, cuman saya mengasih tahu dan saya bantu bereskan supaya nanti tidak ada kesalahpahaman, kurang lebih kayak gitu tujuan saya. Jangan sampai nanti pulang dari sini, Om ini kok begini begitu, begini begitu. Nah, kalau terjadi kesalahpahaman kan nggak enak gitu ya. Biar sama-sama enak lah, gitu maksudnya. Nggak ada yang gimana-gimana lah. Cuman yang pasti ini kompresor bisik, nanti kita bongkar, kita lihat olinya hitam apa enggak. Karena kalau olinya sampai hitam,
Itu PR banget buat ngebersihinnya, karena kalau udah ganti kompresor baru semua instalasi harus bersih. Kalau nggak bersih resiko kompresornya nggak awet. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini lagi tak tunggu dulu sampai kipasnya muter tanpa nyala AC, kira-kira nanti kompresornya ikut nyala apa enggak. Setelah itu buang freon, bongkar, langsung. Estimasi selesai mungkin bisa sekitar jam 2-an lah. Yang lama itu ngurasnya. Nah, ini freon udah dibuang, kondensor kita turunkan. Dan ternyata ini tutup silikanya udah pocel-pocel, hancur nggak karuan ya. Kebiasaan tukang AC yang nggak ngerti, nggak mau nanya, nggak mau belajar, dicongkel-congkel sampai kayak gitu tuh. Ini nih, saya bukannya sombong atau gimana merasa paling bisa gitu, enggak ya. Saya pun kalau megang mobil yang selain Wuling Convero, saya pun belajar dulu, meraba-raba dulu, karena belum pernah, belum tahu, dan kadang belum ngerti. Jadi kan ada YouTube, mungkin ada orang di sekitar kita yang bisa ditanya, ini gimana ya cara ngelepasnya, kan gitu. Mendingan tanya daripada so tahu nanti hasilnya berantakan gitu ya. Buat teman-teman, jadi jangan, belajar boleh tapi dengan cara yang benar gitu ya, jangan asal congkel-congkel. Kalau udah begini kan ya resiko rusak ada, resiko bocor ada juga. Secara pekerjaan ini nggak bagus gitu ya, karena ini bukan drat, yang bisa diputar-putar terus kelepas gitu. Biasanya saya pakai sekrup, saya tanam sekrup seperti ini ke sana, ditanam, nanti ini dicongkel keluar. Kalau nggak pakai itu, pakai angin. Ini snapringnya dilepas dulu, tembak angin dari nepel sana, yang satu nepel ditutup, yang satu nepel diisi angin, nanti dia mental keluar gitu ya. Kadang gimana ya, ini informasi aja sih buat teman-teman, mau penonton, mau tukang AC, silahkan lah. Kadang-kadang saya heran aja gitu, kekonyolan yang efek dari malu bertanya. Karena ini kalau dia bertanya harusnya kan nggak sampai kejadian begini ya. Sepele sih, tapi menurut saya ceroboh lah, ngawur gitu, ngawur. Ini tak bongkar dulu deh, nggak ada yang megangin kamera. Yang pasti ini tak pasang sekrup, nanti tak angkat ke atas. Nah, ini ketika udah dipasang sekrup gitu ya, tinggal dicongkel kayak gini ya, diangkat ke atas. Nah seperti itu. Nah tuh, ini sealnya rusak ya kan, ini sealnya rusak, resikonya bocor. Terus ini rumah dindingnya tuh bekasnya luka, ini nanti memicu kebocoran, ini harus diamplas halus nanti. Nah ini kan kalau begini kan nambah pekerjaan saya juga gitu. Saya sih nggak ngeluh, nggak merasa gimana-gimana, cuman kan kasihan ya, kasihan mekanik-mekanik berikutnya yang mengerjakan kalau ada kecacatan ya. Juga kasihan juga, nanti takutnya ada timbul kesalahpahaman. Nah itu silika dryernya sudah kotor hitam, kita lihat gramnya banyak apa enggak. Gramnya sih sedikit ya, tapi olinya hitam. Ini olinya sudah mulai menghitam. Nah ini PR nih kalau olinya sudah menghitam. Ini juga penyok ya, tapi sih nggak ngaruh sih, selama nggak bocor nggak masalah. Ini penyok di bagian sisi luarnya aja, yang penting ini plat ini yang dalam tuh jangan sampai ada penyok, nanti resiko mampet. Ini mungkin bekas apa ya, kebentur apa gitu ya, braket di bawahnya, dudukannya biasanya ngantem trotoar atau apa gitu. Ini nanti kita kuras pakai R11 seperti biasa. Kalau udah begini harus pakai R11, itu udah cairan paling top lah, cairan paling sesuai gitu untuk saat ini ya, karena saya belum menemukan lagi cairan yang lebih top dari R11. Karena R11 itu memang cairan khusus yang dijual di pasaran untuk nguras, untuk membersihkan saluran dalam
sistem pendingin, baik itu kondensor, evaporator, AC mobil, AC rumah, kulkas, sama aja ya. Terus ini juga nanti kita steam, jadi bersih luar dalam, dalamnya dikuras, luarnya di steam biar kinclong lagi seperti baru. Ini kan udah hitam. Nah, ini tutupnya sudah kita bersihkan ya, tuh bening, kinclong seperti baru. Ini tuh kain ya, tapi ini masih aman sih, nggak sobek ya, cuman kita nggak tahu bocor apa enggak ya, mudah-mudahan sih enggak. Cuman silnya ini kan rusak ya, pada bocel-bocel tadi. Ini kalau dipasang lagi nanti resiko bocor. Nanti kita carikan ya, nanti kita carikan sil penggantinya. Ada dua sih di sini, silnya ada dua, dan di sini sudah kita amplas ya. Nah, sudah halus, jadi nanti ketika ini dipasang lagi seperti ini, nggak resiko silnya itu rusak. Ini sudah halus tuh. Pertama saya amplas kasar dulu, habis itu pakai amplas halus nih, amplas 1500, 1000 apa 1500 lupa saya, pokoknya amplas halus lah. Tinggal nanti dicuci sama dikuras ya. Nah, ini kita cuci, kita sabun, kita diamkan sebentar, nanti kita semprot ya. Nah, ini kondensornya udah dicuci ya, bersih ya, nggak bersih-bersih amat kayak baru ya, tapi jauh lebih bersih. Ini kita kuras pakai R11. Ini cairannya di sini, kita pompa pakai angin, kita tunggu kira-kira 300 PSI, nanti kita buka kerannya, nanti di situ keluar kotorannya di jalur yang ini ya, tabung buat wadah silika dryernya ya. Nanti silika dryernya kita ganti baru. Ini kita tunggu sekitar 350 PSI baru kita buka. Nanti kita lihat ya yang keluar di sana seperti apa, karena ini tadi olinya sudah menghitam. Sebenarnya cara nguras itu berbagai macam cara, cuman yang pasti hasilnya ya. Nah, kita lihat hitam kotor ya, banyak gram keluar. Terus kita isi lagi di sini sampai kira-kira dirasa bersih. Sekarang harus mobil sendiri. Nah, ini kompresor yang lama ya, olinya sudah menghitam, udah suaranya udah berisik nggak karuan, juga udah nggak dingin ya. Jadi nanti kita ganti pakai kompresor ini custom ya, Denso custom. Kondensor tadi udah dikuras ya, ini lagi di vakum sampai kering ya, dipastikan sampai kering, jangan sampai masih ada tertinggal cairan. Terus nanti ini silika dryernya diganti ya,
Ini sama aja ya kayak punya Avanza, Xenia, Rose, Terios gitu, sama aja lah, umum lah, universal gitu. Panjangnya ini sekitar 20 cm lah, pakai umum bisa. Ini hasilnya ya, sudah terpasang. Ini sudah ngembun ya, sudah ngembun, basah. Dan kita lihat tekanannya, wah 30 ya. 30 ya, kategorinya bagus, tinggal hasil dinginnya bagaimana nih, karena tekanan juga nggak mesti balance sama hasil dingin ya. Tapi yang pasti ini tekanan 30 ini untuk yang low ya, ini daya hisapnya ini cukup bagus, dan ini 200, dan saya ngisi freonnya itu 600 gram. 600 gram itu udah sesuai spek di buku anjuran Wuling, itu sekitar 580 gram ya, dengan toleransi sekitar 20, karena nanti buat saya buang ini cabut selang, nanti kan ada yang kebuang, jadi buat toleransi di situ ya. Terus untuk kondisi kondensor tadi udah dikuras ya, pakai air 11, terus bagian luarnya kita cuci bersih. Kita pegang, ini pipanya ya agak panas sih, tapi nggak terlalu, ini masih kategori lumayan bagus lah. Bagus nggak, lumayan bagus, nggak panas banget. Kalau ini panas banget itu ya kurang bagus juga ya. Nah ini mutus ya, udah mutus ya. Nah kalau dia mutus itu si centerpiece-nya diem. Nah, sekarang nyambung lagi, dan suara ceteknya juga lebih halus ya, ciri khas Denso memang begitu, halus. Dan ini dia mutus di setelan jam 3 ya, blower belakang nyala, kipas 1 ini udah mutus. Coba kita pentokin, kalau dipentokin aja dia mutus berarti normal ya, otomatis dinginnya juga pasti bagus, nggak perlu diukur lah berapa derajat. Buat kita mengetahui si AC ini normal apa enggak, setiap level ini harus mutus, itu kuncinya. Terkait hasil dingin kadang-kadang pengaruh dari evaporator juga ya, maksudnya pencapaian derajat ya, pencapaian dinginnya berapa derajat itu kadang-kadang ada pengaruh dari evapnya juga gitu. Tapi yang pasti kalau si kompresor itu mau mutus, artinya sistemnya normal, sistem pendinginnya normal, tidak ada masalah. Ini saya coba cari alat ukur dulu ya. Nah coba kira-kira kalau diukur itu berapa derajat, dan ini setelan mentok itu tetap mutus apa enggak. Ini kondisinya siang hari itu panas ya, panas. Jam berapa ini? 2:30. Coba kita colokin di sini. Nah, ini suaranya lebih halus, dan jarum tekanan tadi tuh anteng ya, nggak goyang-goyang. Sebelum dibongkar kan goyang-goyang ya. Coba kita lihat pencapaian suhunya berapa derajat. Nggak tahu ini alat ukur udah lama banget nggak dipakai, masih bekerja dengan baik apa enggak. Coba kita tunggu dia ngebaca dulu ya. Lompatannya jauh banget dari 23 ke 19. Berarti ini termis ininya kurang bagus ya. Nggak pernah dipakai ini alat tuh 15. Ini 5,9 derajat, 6 derajat ya, mutus ya. Nah itu nyala lagi. Mungkin di rekaman video nggak begitu kedengeran ya, tapi nyeteknya itu halus banget. Yang pasti ini setelan mentok bisa mutus, itu artinya kategori sistem AC-nya normal, baik ya. Walaupun di siang hari ini mobil diam ya, jadi nanti diusahakan pemakaian AC-nya secukupnya. Kalau paling kiri aja cukup ya, nggak perlu setengah ataupun paling kanan. Sebisa mungkin paling kiri, biar kerja kompresornya nggak terlalu lama, jadi lebih awet. Kalau paling kiri kurang dingin, naikin step by step, satu level seperti itu ya, sampai dirasa cukup. Karena pada dasarnya AC itu penyejuk ya, bukan pendingin. Kalau pendingin mending bawa kulkas, masukin ke mobil. Seperti itu ya. Ini kita tes udah cukup baik kondisinya, kita kurangin lagi sambil kita lihat ke depan untuk tekanan freonnya. Ya tuh ya, halus, nyeteknya itu halus ya, setekan kompresornya halus.
dan ini dingin dan basah. Memang harus basah. Nah, harus basah. Kalau nggak basah berarti ya ini lagi mutus lagi ya. Tadi tekanannya udah cukup bagus. Jarumnya juga anteng, nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu ya. Penggantian kompresor custom pakai Denso punya Avanza Veloz atau Rus dan Terios yang tahun 2012 sampai 2015an. Ini jenis kompresornya nih yang kita pakai, tanpa mengganti kondensor dan ekspansi, karena kita sebisa mungkin hemat budget tapi hasil tetap maksimal gitu ya. Jadi kondensornya tadi kita kuras, kita bersihkan semuanya, dan ini tadi olinya sudah menghitam, dan alhamdulillah ini hasilnya sesuai harapan ya, alhamdulillah. Tapi nggak semuanya selalu begini ya. Kemarin kita juga kedapatan juga yang olinya menghitam, hasil dinginnya agak kurang bagus, ada juga. Tekanannya ini nggak bisa nyampe 30 ya, cuma dapat 40, sekitar 40-an ya, karena semua tergantung kondisi ya. Biasanya kalau tukang AC yang nggak mau pusing ketika kompresornya udah baru, si customer suruh ganti kondensor dan ekspansi. Cuman kalau di saya sebisa mungkin ya jangan dikit-dikit ganti lah, coba diakalin dulu, coba dibersihkan dulu, mana tahu hasilnya bisa bagus. Kalau ternyata sudah dilakukan itu kok hasilnya belum maksimal, nah barulah dianalisa kembali kira-kira si kondensor atau ekspansinya apakah memang harus diganti, kan seperti itu ya. Walaupun ujung-ujungnya kita juga jadinya kerja 2 kali ya, tapi kan di sini kita saling memberi manfaat supaya bisa saling membantu lah, sedikit menghemat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat para user Wuling Convero ya, khususnya untuk teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin belum saya sampaikan, boleh komentar aja, insya Allah dijawab ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya seputaran Wuling Convero.